Merpati Stefani. Sudah saatnya boarding. Stefani melihat arloji mungil di tangannya. Terlambat setengah jam. Tak apalah, ketimbang sang pilot memberanikan diri menembus badai, mungkin akan membuat seisi pesawat mendarat di negeri antah berantah. Tapi sebelum mendengarkan cerita ini, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng, untuk berlangganan secara gratis cerita-cerita baru dari kami. Mari kita bangun channel ini bersama-sama. Silahkan bagikan cerita ini untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih. Ia menoleh ke arah Pak Damar yang serius membaca koran. Lalu menoleh ke kursi di sampingnya, tempat sebuah kardus berwarna coklat terletak. Kotak yang selalu bergerak dengan bunyi kertap dari dalam. Pada dinding kardus itu dibuat beberapa lubang sebesar ibu jari. Kita bisa mengintip dari celah itu untuk melihat sesuatu yang hidup. Isi kotak itulah yang menimbulkan bunyi kertap. Baca apa, Pak? Steve mendekatkan dagunya ke bahu Pak Damar. Oh, tidak terlalu penting. Pak Damar tersenyum, sambil membenarkan letak kacamatanya. Kenapa? Saya yang seharusnya bertanya. Kenapa berita tidak penting dibaca dengan serius? Mata Steve mencari-cari judul yang paling menarik. Ini hanya tentang kotak bertuah berisi sepasang merpati. Seperti ada hubungannya denganmu. Pemiliknya baru meninggal 2 hari lalu, dan mewariskan sepasang merpatinya kepada seseorang yang pantas menerima. Wah, menurut saya itu berita sangat penting. Steve setengah terkejut. Aneh, pikirnya. Tapi merpati saya bukan dari seseorang yang sudah meninggal. Pak Damar terkekeh seperti berhasil menggoda Stefani. Jangan dipikir terlalu mendalam. Nanti setiba di Surabaya kita bicara tentang rahasia merpati. Pak Damar melipat koran. Tampaknya kita sudah boleh terbang. Ya, hujan sudah berhenti. Dagu Steve terangkat, seolah dengan demikian ia dapat melihat hamparan pemandangan yang lebih luas. Dinding kaca terus berembun. Kini memang tak terlihat derai gerimis lebat yang semenjak tadi menghiasi langit gelap. Terdengar pengumuman melalui pengeras suara, dan 2 orang petugas berdiri di ambang pintu. Mereka akan menyobek boarding pass para calon penumpang. Awas, merpatinya ketinggalan, Pak Damar mengingatkan. Nah, dalam kotak kardus berwarna coklat berlubang-lubang yang sesekali bergerak menimbulkan bunyi kertap itu terdapat sepasang merpati. Tak akan ketinggalan. Tak boleh, tepatnya. Ini hadiah dari Bangkit Dari. Bangkit Dari apa? Tanya Pak Damar serta-merta. Kit Dari itu nama orang. Agak terdengar aneh memang. Ia pemilik beberapa kios burung di Barito. Oh, Pak Damar mengangguk seraya mengangsurkan boarding pass kepada petugas. Mudah-mudahan mereka bertahan dalam perjalanan. Bagaimana jika mereka kita lepas di dalam pesawat? Mereka pasti akan takjub, terbang dalam pesawat yang sedang terbang. Steve mencoba bergurau. Setakjub ketika kita minum soft drink di dalam air. Maksudnya, misalnya kita minum dalam kapal selam, bukankah kita dikelilingi air lautan? Senyum khas Pak Damar merekah. Senyum tanpa suara yang menunjukkan 2 baris gigi rapi. Geligi yang bebas dari selaput nikotin. Tinju mungil Steve mendarat lembut di punggung lelaki yang sudah memiliki beberapa kerut di bawah mata dan lehernya. Perjalanan ini setengah direncanakan. Stefani semestinya berangkat ke Surabaya sepekan yang lalu, sebelum liburan semester berakhir. Tetapi selagi berkemas, dia menerima undangan peluncuran buku Jenar Maesa Ayu di Musro. Sekaligus mendapat kabar bahwa Pak Damar akan hadir pada acara itu. Maka muncul gagasan Steve untuk pulang ke Surabaya bersama Pak Damar. Ada 2 alasan yang cukup mendasar. Pertama, Steve paling takut naik pesawat terbang, sehingga perlu pendamping. Kedua, ia bakal membawa sepasang merpati. Tentu tak nyaman melakukan perjalanan sendiri dengan barang bawaan yang tak lazim. Sewaktu ditelepon, Pak Damar tidak keberatan menjadi teman seperjalanan. Meskipun Pak Damar seorang dosen berstatus guru besar, ia cukup dekat dengan para mahasiswanya. Steve memang bercita-cita menjadi mahasiswa Pak Damar.
Beruntunglah dia, karena bisa menikmati mata kuliah Major Novelis Entire Work dari Pak Damar. Dan tidak seperti mahasiswa lain yang tertib duduk di kursi, Steph mendapatkan kebebasan bersila di lantai dengan buku-buku berserak di hadapannya. Pramugari menawarkan permen. Sebenarnya Steph ingin pramugari itu menawari rokok mentol, tapi belum pernah terjadi. Tatapan mata kelincinya membuat Pak Damar tersenyum. Ini penerbangan tanpa asap rokok. Tapi penerbangan yang tak bebas merpati, bukan? Kata Stefani. Apa yang bergerak-gerak di bawah kursi? Tanya pramugari. Membuat Steph seperti merasa kelepasan bicara. Agaknya ia mendengar suara kertap, sayap merpati menabrak dinding karton. Ah, kata kertap, selalu mengingatkan kita pada puisi Sapardi Djoko Damono. Kami membawa merpati, jawab Pak Damar. Steph memandang ke mata pramugari itu penuh harap. Atau berlumur sihir. Mendadak ada kecemasan. Andai dilarang membawa binatang, boleh saya simpan di belakang. Tentu akan lebih aman, usul pramugari. Steph menarik nafas lega. Untung ia tidak membawa seekor komodo. Ketika suara mesin pesawat mulai mengeras, Stefani berdoa. Ia selalu mendapati rasa takut menjelang jauh dari bumi. Ketika pesawat mulai bergerak maju menuju landasan utama, tangan kanan Steph menggenggam erat pergelangan tangan kiri Pak Damar. Terasa suhu dingin merambat ke kulit. Pak Damar merasa jadi termometer. Jangan khawatir. Semua aman. Pak Damar menenangkan. Ketika pesawat mulai memacu kecepatan untuk tinggal landas, Steph mengubah posisi duduk, meskipun tetap terikat sabuk pengaman. Tubuhnya condong ke kanan, kedua tangannya memeluk Pak Damar. Badannya gemetar seperti getaran kabin pesawat. Saya takut. Tidak perlu takut, Steph. Pilotnya juga ingin selamat. Ini hanya sebentar. Yang sebentar itu deru mesin dan laju pesawat sampai lebih 200 mil per jam untuk mengangkat seluruh bobotnya ke udara terasa begitu lama bagi Steph. Telinganya merapat ke telinga Pak Damar, seperti bermaksud meredam segala bunyi dari salah satu sisi. Tapi menimbulkan degup yang lebih keras pada jantung Pak Damar. Apakah telinganya sedang mengulung telinga Steph? Oh! Akhirnya, Steph melepaskan pelukan ketika lampu safety belt padam. Langit masih tak bermatahari, tetapi perjalanan yang menempuh waktu 1 jam itu tidak seluruhnya menakutkan. Tentu karena Pak Damar sibuk mengajak bicara, untuk menghapus ketegangan di wajah Steph. Sampai akhirnya mendarat di Bandara Juanda. Terik surya pagi menandai udara cerah. Sungguh cuaca yang sangat mendukung untuk balap merpati, adu cepat terbang merpati jantan menyerbu sang betina. Berlangsung di ladang terbuka Wonorejo. Jarak tempuh ditentukan 500 meter dan 1 km. Di salah satu ujung sasaran diletakkan sangkar yang berisi merpati betina. Stefani berdebar memeluk merpati jantannya di dada. Ia biarkan telinga merpati itu mendengar degup jantungnya melalui cembung payudara. Agar tahu bahwa sang empunya ingin dia menang. Steph juga membayangkan dirinya sebagai merpati betina yang menunggu dengan gelisah di dalam sangkar. Lawannya berjajar di samping, saling tersenyum, merasa yakin merpatinya akan menjadi juara. Dengan aba-aba yang diteriakkan lantang, lomba itu dimulai. Sepasang tangan Steph terangkat tinggi di atas kepalanya. Yang kiri menahan dada merpati, yang kanan mencekal badan dan kakinya. Dibiarkannya sepasang sayap warna gambir itu mengepak-ngepak tak sabar. Meniupkan aroma sihir. Dan, hup, dilepaskan merpati jantan yang segera melesat dari tangannya. Kelepak sayap mengibas, menebarkan embusan udara, mendorong tubuh burung itu menempuh jarak yang ditentukan. Stefani bertepuk tangan memberi semangat. Ia berteriak girang sampai merpatinya tak tampak oleh pandangan. Petugas di ujung sana memberi tanda merpati-merpati telah hinggap dan masuk di sangkar betina. Tapi ada satu merpati yang tidak menuju sasaran. Steph berdebar. Ia berlari-lari menghampiri garis finish, dan mendadak lemas ketika di sangkarnya hanya ada satu merpati betina. Kemana merpati jantannya terbang? Steph mencarinya hingga hilang akal. Ia sedih bukan karena kalah taruhan, tapi karena kehilangan merpati kesayangannya yang dibawa jauh dari Jakarta.
Sang betina tak mungkin bertahan sendirian, karena merpati selalu hidup berpasangan. Kini kesedihan itu menjadi miliknya. Itu hadiah dari Bangkit Dari. Tak sadar air mata Steph meleleh. Semalaman ia tidur gelisah. Keesokan harinya ia kuliah tanpa semangat. Ia pun sering keluar dari kelas, sembunyi di toilet untuk menghabiskan beberapa batang rokok. Bahkan ia tinggalkan mata kuliah seminar literatur, padahal yang mengajar Pak Damar, dosen favoritnya. Kemana Stefani hari ini? Pak Damar mengedarkan pandangan. Sebenarnya ada yang ingin dibicarakan dengan gadis berbakat itu. Sepekan kemudian, menjelang hari Valentine, Stefani menelepon beberapa teman. Tanggal 14, temani saya di Bon Cave. Sore sekitar jam 4, kamu mau menyatakan cinta? Atau, ditembak, seseorang? Lagi musim reality show nih. Bukankah lebih mesra kalau hanya berdua? Hei, jangan berprasangka buruk. Steph tertawa. Saya memang jomblo, tapi saya mau mencarikan jodoh burung merpati. Saya malu bawa burung ke kafe sendirian. Di halaman kafe itu Steph akan melepas merpati betina yang tampak selalu murung. Membebaskan sang dara agar mencari jodohnya sendiri. Membebaskan dirinya dari kegelisahan bermalam-malam. Di sekitar Bon Cave, kerap dilihatnya banyak merpati hinggap di atap-atap rumah. Tentu merupakan tempat yang sesuai untuk bursa dara. Maka pada Selasa senja itu, Stefani naik taksi ke Bon Cave. Di sana telah menunggu beberapa teman, Adam, Tita, Leres, dan Stira. Begitu Steph duduk, ponselnya bernyanyi. Ia meletakkan sangkar merpati di atas meja dan segera menerima telepon. Sore, Pak Damar. Kamu di mana, Steph? Tanya Pak Damar dari seberang. Di Bon Cave sama teman-teman. Ada apa, Pak? Maaf, saya 2 kali tidak kuliah. Oh, tidak apa-apa. Karena saya tahu kamu sedang sakit. Sakit, risau gelisah, maksudnya. Jantung Steph bergetar aneh. Tapi segera ditepis perasaan itu. Terima kasih atas perhatian Bapak. Besok saya pasti masuk kelas Bapak. Saya tunggu besok. Tapi, Pak Damar berhenti. Steph menunggu. Boleh saya bergabung minum di situ? Boleh, Pak. Dengan senang hati. Lalu pembicaraan ditutup. Pak Damar mau ke sini, kata Steph kepada teman-temannya. Rasanya tak seorang pun keberatan karena mereka sudah saling kenal. Setidaknya, mereka telah mengenal Pak Damar, guru besar sekaligus novelis besar itu. Tinggal kamu yang belum pesan, Steph. Stira menyorongkan daftar menu. Bagus sekali merpatimu. Sayang jika dilepas. Leres memandangi merpati itu. Pasangannya tak kembali. Saya takut kalau akhirnya dia mati. 15 menit kemudian steak pesanan mereka tiba. Bersamaan dengan bunyi ponsel Stefani. Oh, Bapak sudah sampai. Kami di dekat kebun belakang, kata Steph di telepon. Steph sedang menusuk sepotong daging dan mengangkatnya ke mulut ketika tampak olehnya Pak Damar menghampiri. Mulut Steph masih ternganga dan garpu di tangannya terhenti di udara, seperti sebuah potret yang membekukan peristiwa. Steph terpana karena Pak Damar datang membawa sangkar berisi merpati coklat gambir. Senyum khas Pak Damar merekah. Sebelum ia juga kaget melihat ada sangkar berisi seekor merpati sejenis di atas meja. Itu merpati saya, seru Steph sambil meletakkan garpu. Benar, hampir 2 minggu yang lalu hinggap di jendela ruang kerja saya. Pandangan matanya mengancam saya untuk menulis. Saya menuruti kemauannya dan menulis tak henti-henti seperti air terjun, kecuali ketika harus pergi ke kampus. Jendela tetap saya biarkan terbuka. Setiap saya pulang, dia selalu menunggu saya. Tak beranjak dari jendela sampai novel saya rampung. Paruhnya seperti mau mematuk tangan saya. Kenapa tidak memberi tahu saya? Steph merasa heran seheran-herannya. Saya ingin memberi tahu kamu di kelas. Karena ini peristiwa tak biasa, saya sengaja merahasiakannya. Tapi 2 kali kuliah kamu tidak datang. Padahal saya mengangkat tema The Dove's Secret untuk kuliah seminar. Ekspresi wajah Steph merupakan campuran antara kaget, menyesal, dan bingung oleh rasa penasaran.
Jangan-jangan itu judul novel Pak Damar yang baru saja selesai. Jadi, merpati jantan itu memiliki kekuatan tak terlihat. Saya putus asa mencarinya, dan tak pernah terpikir ia menyeleweng sampai ke Tintang. Kini pecah tawa di sekitar meja. Mereka yang mendengar, menganggap Steve sengaja bercanda. Tapi Steve justru sedang mengingat kembali berita yang pernah dibaca Pak Damar di bandara tentang kotak bertuah berisi sepasang merpati. Apa hubungannya dengan merpati pemberian Bangkit Dari? Pak Damar meletakkan sangkarnya di sebelah sangkar Stefani. Tampak kedua burung itu saling melonjak. Terbit pula suara si jantan, seperti menyatakan kangen yang luar biasa. Paruh si betina menerobos celah bilah kayu, menyambut rayuan si jantan. Jadi, ada acara apa sebenarnya di sini? Adam, Tita, leres, dan Stira memandang ke arah Stefani. Sepasang tangan Steve mendekap pipi sendiri. Tadinya, mau melepaskan merpati betina saya. Nah, rupanya di sini benar-benar ketemu jodoh, sambung Adam. Kalau begitu, ini hari Valentine bagi merpati Stefani, seru Tita. Kembali pecah tawa di sekitar meja. Tapi Stefani masih berpikir. Terus berpikir tentang rahasia merpati. Atau rahasia Pak Damar. Jika kalian suka dengan cerita ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap cerita ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan.